Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Tusyadiah Putri, IMPM 18027. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif atau non-parametrik dengan judul ukuran nilai pusat dengan dosen pembimbing yaitu Ibunda Helmawati SEMSI. Nah, tanpa memperpanjang opening video saya hari ini, saya bakalan lanjut kepada penjelasan saya yang pertama, yaitu pengertian ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai-nilai rata ke dalamnya. Nilai-nilai rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran nilai pusat terbagi atas 4: rata-rata hitung atau min, median, modus, dan ukuran-ukuran lainnya. Berikut penjelasannya. Rata-rata hitung atau min adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada dengan rumus jumlah semua nilai data per jumlah data. Nah, pada rata-rata hitung atau min terdapat data tunggal dan data berkelompok. Nah, rumus untuk mencari min data tunggal yaitu rumus untuk mencari data tunggal pada min yaitu jumlah semua nilai data per jumlah data. Nah, untuk mencari min data berkelompok yaitu jumlah fx per jumlah frekuensi. Nah, min untuk data berkelompok terbagi atas 3 cara. Pertama, metode biasa. Yang kedua, metode simpangan. Yang ketiga, yaitu metode coding. Nah, kita jelaskan yang pertama, metode biasa dengan cara min data berkelompok sama dengan jumlah fx per jumlah frekuensi atau jumlah data. Dengan metode simpangan, seperti apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka X sama dengan M ditambah EF D per E frekuensi. Nah, untuk metode simpangan rata-rata, apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka X atau min data berkelompok sama dengan M ditambah jumlah FD per F. Nah, untuk metode coding sering digunakan apabila jumlah nilai-nilai dalam data berupa bilangan-bilangan besar. Dengan rumus yang tertera di atas, X sama dengan M ditambah C X jumlah F U per jumlah frekuensi. Dengan contoh pada pertama yaitu metode biasa untuk data berkelompok dengan berat badan 100 orang mahasiswa Universitas Borobudur tahun 1997 dengan berat data sebagai berikut: 60 per 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74, dengan banyak mahasiswa atau F-nya berupa 10, 25, 32, 15, dan 18. Nah, untuk itu kita dapat mencari frekuensi dan titik tengah, ataupun kita dapat mencari frekuensi dikali titik tengahnya. Dengan jumlah fx 610, 1600, 2144, 1050, 1034, 6071 dengan rumus yang kita cari untuk data mode biasa untuk berkelompok dengan jumlah fx per jumlah F dengan yaitu 6718 per 100 sama dengan 67,18. Selanjutnya kita berlanjut kepada contoh metode simpangan rata-rata.
Dari contoh soal sebelumnya, M sama dengan 67. Bisa didapatkan dengan metode simpangan rata-rata, jumlahnya yaitu 67,18. Selanjutnya kita bakalan mencoba dengan contoh metode coding. Metode coding akan mendapatkan juga hasilnya 67,18. Selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Nah, pada median juga terdapat data tunggal dan data berkelompok. Dengan mencari data tunggal, terlebih dahulu kita bakalan melihat yaitu terdapat data ganjil dan data genap. Nah, untuk mencari data ganjil, XN per 2. Untuk mencari data genap, XN per 2 ditambah XN tambah 2 per 2 per 2. Nah, untuk data berkelompok, kita dapat mencari dengan rumus setengah per 2 N kurang jumlah frekuensi kedua dikali 0 per 2 dikali C. Nah, untuk contoh kita bisa masuk ke diameter dari 40 buah pipa sebagai berikut, dengan diameter dan frekuensinya tertera di PowerPoint di atas. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyelesaian. Jumlah frekuensinya sama dengan 40 dan setengah dari 40 sama dengan 20. Kelas mediannya dengan berikut, lebih besar dari 20. Jadi kelas median adalah kelas 3. Dengan median yang didapatkan 73,5. Nah, kita lanjut kepada modus dan ukuran-ukuran lain. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Modus pada data tunggal dan data berkelompok juga berbeda untuk penentuannya. Nah, untuk modus di data tunggal, kita dapat melihat frekuensi terbanyak. Nah, jika untuk data berkelompok, kita dapat melihat dan mencari L tambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, itu adalah merupakan rumus pada data berkelompok untuk modus. Nah, untuk ukuran-ukuran lainnya, terdapat fraktil, kuartil, destil, dan persentil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Kuartil, desil, dan persentil adalah merupakan pembagian-pembagian dari fraktil atau ukuran-ukuran lain. Nah, kita masuk kepada topik pertama, yaitu kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jenis-jenis kuartil bisa kita cari di dalam data tunggal dan data berkelompok. Nah, pada data tunggal, kuartil dengan rumus QI, kuartil sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 per 4. I merupakan bilangan keberapa? Q1, apakah Q2, apakah Q3. Nah, untuk data berkelompok, untuk kuartil pada data berkelompok, kita dapat mencarinya Qn, Qi sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurang jumlah frekuensi pertama dikali 0 per frekuensi Qi dikali C. Nah, mungkin sekian untuk kuartil. Kita bakalan lanjut kepada yaitu desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Nah, untuk desil kita bisa mencari data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, DI sama dengan nilai yang ke IN tambah 1 per 10 karena desil pengertiannya mengurut dan menjadikan sebuah data ke seperangkat sepuluhan bagian yang sama. I merupakan bilangan keberapa, desil yang keberapa. Nah, untuk data berkelompok pada desil, kita dapat mencari DI sama dengan BI, IN per 10 dikurang jumlah frekuensi pertama dikali 0 per frekuensi DI dikali C.
kita lanjut kepada jenis fraktil, pembagian fraktil yang selanjutnya yaitu persentil. Nah, untuk persentil merupakan fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi seratusan bagian yang sama. Nah, pada persentil juga terbagi atas data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, bisa kita cari PI sama dengan nilai yang ke IN tambah 1/100. I juga merupakan P atau persentil yang keberapa yang bakalan kita dapatkan, kita cari. Nah, pada persentil juga terdapat data berkelompok, dapat kita cari dengan rumusan PI atau persentil yang keberapa sama dengan BI ditambah IN per 100 dikurang jumlah frekuensi pertama dikali 0 per frekuensi persentil yang keberapa dikali C. Mungkin sekian untuk fraktil dan jenis-jenisnya. Kita bakalan lanjut kepada rata-rata ukur. Nah, pada rata-rata ukur dapat terbagi atas dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal bisa dilihat pada PowerPoint di samping. G sama dengan akar N X1 dikali X2 sampai Xn. Nah, untuk mencarinya bisa dilanjutkan, bisa diperhatikan. Untuk data berkelompok, kita bisa mencari rata-rata ukur dengan log G sama dengan jumlah F dikali log X per jumlah frekuensi. Nah, kita lanjut kepada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis juga dapat dicari data tunggal dan data berkelompoknya dengan rumus RH sama dengan N per jumlah NI sama dengan 11 per XI. Itu adalah merupakan rumus untuk rata-rata harmonis data tunggal. Nah, bagaimana untuk mencari data berkelompok pada rata-rata harmonis? Untuk data berkelompok pada rata-rata harmonis dengan rumus RH sama dengan jumlah frekuensi per jumlah frekuensi per X atau data. Nah, setelah kita membahas jenis-jenis nilai pusat, jenis ukuran nilai pusat, nah kita bakalan lanjut kepada sifat-sifatnya. Sifat-sifat pertama yang bakalan kita bahas adalah sifat-sifat min, sifat-sifat rata-rata hitung. Nah, sifat-sifat rata-rata hitung dapat kita perkenalkan. Yang pertama yaitu min dapat dipengaruhi oleh observasi. Nah, kedua dapat menyimpang terlalu jauh. Yang ketiga, tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, paling sering digunakan dan populer sehingga tidak perlu lagi penjelasan. Yang kelima, yaitu jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan atau observasi dan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Selanjutnya, jika selisih semua nilai observasi atau pengamatan dan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil dari jumlah penyimpangan kuadrat semua dari titik lain, sehingga selain rata-rata hitung. Rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Kita lanjut kepada sifat-sifat median. Sifat-sifat median pertama yaitu dipengaruhi oleh banyak observasi atau pengamatan namun tidak oleh nilai. Kedua yaitu dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Ketiga yaitu median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan Kelima yaitu median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun ada kalanya untuk didistribusikan tertentu median lebih konstan. Nah, yang keenam yaitu jumlah penyimpangan nilai-nilai median lebih kecil dari jumlah penyimpangan nilai-nilai titik yang lain. Nah, sifat-sifat median yang lainnya yaitu jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlah lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai titik lainnya.
kita masuk kepada sifat-sifat modus. Sifat-sifat modus pertama yaitu dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas. Nah, modus tidak dapat dipengaruhi bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Letak modus adalah nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Selanjutnya, sifat-sifat modus yaitu perhitungan modus yang tidak dasar pada seluruh nilai pengamatan atau observasi, tetapi berdasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Selanjutnya, sifat-sifat modus yaitu untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar. Lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Selanjutnya, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata ataupun median. Nah, mungkin sekian dari saya, Halimatus Syadiah Putri IPM 18027, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Itulah penjelasan saya pada kali ini, pada video ini. Saya harap teman-teman dapat memahami penjelasan saya yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Ibunda Helmawati SEMSI yang telah menjelaskan materi kepada saya sebelum saya membuat dan menjelaskan video saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.